Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Zu'azuwaikatain memiliki ciri khas yang menjadi sumber julukannya. Betisnya dikatakan kecil, sebuah detail fisik yang mungkin tampak remeh namun memiliki makna tersendiri. Julukan Zu'aikatain yang berarti pemilik dua buah betis yang kecil menunjukkan bahwa karakteristik ini menjadi ciri fisik yang paling mencolok dan menggambarkan tokoh tersebut di mata Rasulullah SAW. Penting untuk dicatat bahwa dalam penafsiran hadis ini terdapat berbagai interpretasi yang berbeda. Beberapa ulama mungkin lebih fokus pada makna simbolis dari ciri-ciri fisik tersebut, sementara yang lain mungkin lebih memperhatikan aspek historis dan literalnya. Namun, apapun interpretasinya, kisah Zu'azuwaikatain tetap menjadi bagian penting dari warisan keislaman yang kaya akan pelajaran spiritual dan moral. Dalam konteks penafsiran tanda-tanda akhir zaman dalam Islam, salah satu kisah yang sering dibahas adalah mengenai Zu'azuwaikatain, seorang pemimpin kelompok yang diyakini sebagai salah satu dari penghancur Ka'bah di masa depan. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashikar dalam bukunya yang terkenal, Kisah-Kisah Goib dalam Hadis Sahih, membahas secara mendalam mengenai ciri-ciri fisik dari Zu'azuwaikatain yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Menurut keterangan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa ciri khas yang dimiliki oleh pemimpin kelompok tersebut. Pertama-tama, dia digambarkan memiliki kulit yang hitam, sebuah detail yang menarik perhatian karena jarang dijumpai dalam narasi agama. Kemudian ada deskripsi tentang langkahnya yang lebar yang mungkin mencerminkan kekuatan dan keberanian yang dimilikinya. Namun yang paling mencolok adalah deskripsi tentang bagian ubun-ubunnya yang tidak berambut, serta adanya kebengkokan pada bagian tangannya. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik fisik dari tokoh ini, yang secara simbolis menjadi tanda pengenal dari kelompok yang dipimpinnya. Namun ada lagi ciri khas yang menjadi sorotan dalam hadis tersebut. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Zu'azuwaikatain memiliki betis yang kecil, yang kemudian menjadi alasan dibalik julukannya Zu'aikatain, atau pemilik dua betis yang kecil. Julukan ini memberikan dimensi yang lebih personal dan mudah dikenal tentang sosok tersebut, menambahkan lapisan ke dalam karakterisasi fisiknya. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap narasi-narasi seperti ini, umat Islam diharapkan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang makna di balik tanda-tanda kiamat yang dijelaskan dalam ajaran agama mereka. Ini bukan hanya tentang meramalkan masa depan, tetapi juga tentang memahami pesan moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana pesan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam literatur hadis, ada satu riwayat yang menakutkan yang menggambarkan bagaimana Zu'azuwaikatain, pemimpin dari kelompok penghancur Ka'bah, melakukan tindakan keji terhadap bangunan suci umat Islam. Riwayat ini berasal dari Abdullah bin Amru dan telah disebutkan dalam berbagai sumber, termasuk dalam hadis Sahih Ahmad. Menurut riwayat tersebut, Zu'azuwaikatain menghancurkan Ka'bah dengan cara yang sangat kejam. Dia merampas perhiasan Ka'bah, melepas kain penutup Ka'bah atau kiswah, dan bahkan menggunakan cangkul dan sekopnya untuk merusak bangunan suci tersebut. Deskripsi dari Abdullah bin Amru tentang keadaan Zu'azuwaikatain memberikan gambaran yang sangat mengerikan, dengan mengatakan bahwa seakan-akan dia melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Kisah ini mengejutkan dan menyayat hati, karena Ka'bah bukan hanya merupakan simbol keagamaan bagi umat Islam, tetapi juga merupakan pusat spiritualitas dan identitas mereka. Tindakan kekerasan dan penghinaan terhadap Ka'bah mencerminkan kebengisan dan ketidakberadaban yang luar biasa dari kelompok penghancur ini. Namun di balik kekejaman tersebut, ada juga pelajaran yang bisa dipetik. Kisah Zu'azuwaikatain menjadi peringatan bagi umat Islam untuk menjaga kebersihan spiritual dan moral mereka,
serta untuk memahami nilai-nilai kesucian dan ketakwaan yang terkandung dalam Ka'bah. Ini juga menjadi panggilan bagi seluruh umat manusia untuk menghormati dan menjaga tempat-tempat suci dan simbol agama, serta untuk mempromosikan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Dalam literatur hadis terdapat pernyataan menarik dari Rasulullah SAW yang mengarah kepada orang-orang Habasyah, khususnya Zu'az-Zu'aikatain, yang menyoroti peran mereka dalam penghancuran Ka'bah. Pernyataan tersebut ditemukan dalam riwayat Abu Daud yang memberikan penekanan tentang bagaimana hanya Zu'az-Zu'aikatain dari Habasah yang akan mengeluarkan harta simpanan Ka'bah. Kehadiran pertama Zu'az-Zu'aikatain dalam sejarah juga terhubung dengan masa Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan bahwa Isa muncul pada saat itu dan kemudian diutus kembali ke bumi setelah kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj untuk menghancurkan Ka'bah. Namun meskipun kehadirannya menandai periode kehancuran setelah kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj, manusia sempat mendapatkan ketentraman dan kelimpahan rezeki kembali. Kisah tentang Zu'az-Zu'aikatain, seorang tokoh dari bangsa Habasyah yang diprediksi akan meruntuhkan Ka'bah, telah menjadi bagian penting dalam penafsiran tentang tanda-tanda akhir zaman dalam Islam. Riwayat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, menyoroti peran penting Zu'az-Zu'aikatain dalam kehancuran Ka'bah. Menurut riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Zu'az-Zu'aikatain tidak hanya merusak Ka'bah secara fisik, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan dan menyakiti hati umat Islam. Ia merampas perhiasan Ka'bah, melepas kain penutup Ka'bah atau kiswah, dan bahkan menggunakan cangkul dan sekopnya untuk merusak bangunan suci tersebut. Deskripsi yang diberikan dalam hadis menunjukkan betapa kejamnya tindakan Zu'az-Zu'aikatain, dengan menyatakan bahwa seakan-akan melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Menariknya, dalam beberapa keterangan tambahan yang diambil dari karya-karya ulama seperti Qatadah dan Ibnu Katsir, disebutkan bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Nabi Isa bin Maryam diwafatkan dan disolatkan oleh kaum muslimin, serta dikebumikan bersama Rasulullah SAW di kamarnya. Hal ini menunjukkan peran penting Nabi Isa alaihissalam dalam meneguhkan iman dan keimanan umat Islam di masa-masa terakhir. Kisah Zu'az-Zu'aikatain dan peristiwa-peristiwa terkaitnya bukan hanya menyajikan gambaran tentang kehancuran, tetapi juga tentang harapan dan kebangkitan dari kegelapan dan kehancuran. Akan muncul masa keemasan dan ketentraman yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia yang tetap setia dalam iman dan amal solih mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.